Halo kawan-kawan seperwibuanku yang suka ngaceng pas nonton Boku no Pico. Bertemu dengan gue Otaku Anime, dan di konten gue kali ini gue mau ngebahas 5 anime laknat yang pernah bikin gue trauma. Tapi ya bukan gue doang gitu yang trauma, mungkin kalian juga pernah dibikin trauma sama 5 anime ini. Dan apa aja 5 anime tersebut, tanpa basa-basi langsung saja masuk ke list videonya. Yang pertama, School Day. Buat kalian yang wibu-wibu veteran pasti tahu anime laknat satu ini. Anime yang pernah bikin gue trauma sama anime genre romance. Gue kagak tahu gitu anime ini yang awalnya ceritanya itu bener kayak anime romance pada umumnya, malah jadi anime tai kucing yang konfliknya malah kayak sinetron anjing. Bukan cuma itu doang gitu, yang makin tainya lagi ada pada MC-nya si Makoto yang titiknya itu gak bisa diem anjing. Modal cakep dikit dan disukai sama beberapa cewek, ini orang malah gelunjak gitu ya, ngetus bol cewek sana sini. Dan saat ada salah satu dari antara mereka yang ngaku hamil gitu karena si ini bajingan gitu ya, doi bukannya tanggung jawab dan malah kabur balik ke mantannya anjing, yaitu si Kotonoha yang udah dia tinggalin gitu. Pas bagian itu gue sumpah kesel banget anjing sama ini kelakuan si bajingan ini. Tapi ya semua itu terbayarkan dengan MC yaitu si Makoto tai kucing yang mati dibunuh oleh cewek yang dihamili gitu di episode akhir. Nomor 2, Happy Sugar Life. Try judulnya aja itu udah ada happy-happynya gitu. Oh pasti anime itu sangatlah happy sekali. Anime perusak mental yang membuat gue mikir, ini gue lagi nontonin apa cu anjing. Sumpah anime segelap ini dikasih judul yang membuat gue salah mengira gitu kalau anime ini tuh cuma anime santai biasa yang dikasih sedikit bumbu yuri gitu seperti anime santai pada umumnya. Dan nggak hanya itu, anime ini sendiri juga sering kali membuat gue disturbing gitu ya. Bukan karena anime ini punya scene gore yang menjijikan gitu, tapi lebih ke atmosfer yang diberikan di anime ini tuh yang bener-bener bikin gue gak nyaman gitu pas nontonnya. Gua rasa orang waras di anime ini tuh cuma 2 orang doang, yaitu sahabatnya si Sato yang mati digorok lehernya sama si Sato itu sendiri, sama kakaknya si Shio yang disekap sama si Sato di rumahnya. Dan bila kalian pernah tipu sama salah satu anime karena covernya atau judul anime yang kayak anime normal gitu, tapi pas dinonton malah isinya anomali, kalian bisa tulis di kolom komen. Nomor 3, Made in Abyss. Anime yang gua kira bakal jadi anime santai tentang 2 bocil yang pengen berpetualang di dunia bawah tanah. Begitulah pikir gue tentang anime ini. Anime yang sempat bikin gue ngira gitu ya, kalau anime ini tuh cuman anime petualangan biasa yang cuman ngebahas world building doang gitu dengan sedikit bumbu drama. Tapi itu semua hancur dan gue semakin ngikutin cerita anime ini. Anime ini malah jadi anime psikologis yang bikin gue hampir muntah karena adegan disturbingnya. Sumpah gue hampir aja drop ini anime karena adegan disturbingnya yang sumpah nggak nyaman banget buat dilihat gitu. Dan gue juga kasihan dengan 2 bocil yang harus ngalamin hal yang mengerikan tersebut. Dan buat lu pada yang pernah ketipu sama cover anime ini tuh, selamat karena kita berada di kelompok yang sama. Nomor 4, Another. Awalnya gue nontonin anime ini tuh karena diisengin gitu sama netizen saat gue nanya gitu anime yang animenya itu selalu ditekor gitu judulnya sama nih wibu-wibu bangke yang isengin wibu polos gitu buat ikutan trauma sama anime ini. Dan buat lo pada yang trauma sama anime ini, come on man, lo kalau trauma aja gitu, jangan ngajakin orang buat rasain trauma yang lo rasakan gitu. Dan lagi gue nontonin anime ini, jujur gue sama sekali kagak tahu alurnya sama sekali. Yang nyeritain tentang apa gue bahkan nggak tahu sama sekali. Gue nontonin ini anime emang karena udah telanjur aja gitu, dan malah plonga-plongo kagak tahu gue lagi nontonin apa. Intinya bangsat buat kalian pada yang rekomendasiin anime ini buat gue. Dan nomor 5 dan yang terakhir, Junjo Romantika. Gua sadar dan tahu mungkin ada di antara kalian yang bakalan ngatain gue jomong anjing. Tapi ya begitulah realitanya. Ini semua terjadi karena pas gue bocil menganggap kalau anime itu tuh cuma tontonan hiburan doang gitu ya, tanpa tahu kalau anime itu sebenarnya kompleks banget dengan jenis genrenya dan bahkan target audiens untuk anime itu sendiri. Dan setelah tahu hal tersebut, gue pun sekilas mengingat kembali ke masa lalu dan sadar gitu ya, kalau anime pertama yang gue nontonin saat teknologi macam HP udah mulai ada gitu ya, malah anime ini yang gue nontonin anjing. Untuk aja gue kagak jadi body cok. Tapi ya tetap aja sih gue masih trauma begitu mengingatnya kalau anime pertama gue ya anime beginian anjing.
Dan ya itulah 5 anime yang pernah sempat bikin gue trauma. Dan kalau lo pada punya tambahannya lo bisa tulis aja di kolom komen. Dan ya kalau pada punya requestan rekomendasi anime apa aja lo bisa tulis di kolom komen. Dan bila gue ada waktu mungkin gue bakalan bikinin. Dan juga bila lo suka sama video gue lo bisa like atau bahkan tekan tombol subscribe channel gue agar gue bisa semakin semangat gitu bikin videonya. Dan ya itu aja dari gue, sampai jumpa di next video berikutnya.